Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Novianti, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, NIM 19.2900.052. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai perilaku produsen dalam perspektif Al-Quran. Nah, kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah keterkaitan dengan manusia dan ekstensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Teori perilaku produsen dalam perspektif Islam merupakan ilmu yang mempelajari ekonomi manusia, di mana perilakunya diatur berdasarkan agama Islam. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Karenanya, tenaga yang digunakan dalam memproduksi barang tersebut yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia itu dianggap tidak produktif. Dalam Al-Quran, penjelasan mengenai teori perilaku produsen dalam perspektif Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون, yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 dijelaskan bahwa larangan mengambil harta anak yatim. Mengambil harta anak yatim diperbolehkan apabila harta tersebut digunakan untuk hal investasi atau menambah harta tersebut. Itu diperbolehkan dalam Islam. Tetapi jika hanya untuk mengambil dalam hal kepentingan pribadi atau untuk bersenang-senang, itu diharamkan dalam Al-Quran atau diharamkan dalam Islam. Kemudian juga dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 juga dijelaskan tentang berlaku adil dalam hal ini adalah timbangan. Dalam hal ini adalah berdagang. Jadi apabila kita berdagang, maka kita harus adil dalam menimbang barang tersebut. Tidak boleh berlaku curang, berlaku tidak jujur atau membohongi orang lain. Dalam hal ini adalah berlaku tidak adil terhadap orang lain. Dan dalam surah ini juga dijelaskan untuk berlaku baik kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah Quran Surah Al-Hud ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, yang artinya, dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dalam Quran Surah Al-Hud tersebut dijelaskan bahwa berlaku adillah dalam kehidupan dunia, jangan berlaku curang. Dalam hal ini berlaku adil saat berdagang, menimbang barang
itu sesuai dengan takarannya, atau memberitahukan orang bahwa timbangnya sekian itu sesuai, tidak berlaku curang, tidak membohongi ataupun menipu orang lain. Dan dalam Quran surah Al-Hud ini juga dijelaskan untuk berlaku adil dan juga tidak melakukan kejahatan di muka bumi, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan dalam hal ini adalah melakukan kejahatan, kemaksiatan, zina dan sebagainya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari Al-Quran ini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam Al-Quran sistem produksi yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu menyesuaikan takaran, berlaku adil, berlaku jujur, tidak menipu dan tidak membohongi orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.